Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita kembali belajar tentang ibadah puasa. Puasa itu secara bahasa artinya adalah menahan. Sementara menurut istilah puasa adalah menahan diri dari makan dan minum agar tidak membatalkan puasa. Dan puasa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu shaum, yang artinya menahan atau mencegah. Sementara syarat dan rukun puasa, adapun syarat dan rukun puasa adalah yang pertama namanya ada syarat wajib puasa, yaitu Islam, baligh. Baligh itu adalah orang yang sudah sampai dewasa. Jadi kalau anak-anak dia belum wajib untuk melakukan puasa. Kemudian berakal sehat. Jadi kalau ada orang gila tidak wajib berpuasa, harus berakal sehat. Kemudian mampu atau kuasa untuk melakukannya. Dia tidak orang yang sakit, apakah itu sakit menahun dan lain sebagainya. Jadi ada keringanan bagi orang yang sakit, dia tidak boleh untuk melakukan ibadah puasa. Kemudian suci dari haid dan nifas, ini khususnya bagi kaum wanita. Dan yang keenam itu menetap atau mukmin. Selanjutnya syarat-syarat sah puasa. Yang pertama adalah Islam. Kemudian tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz adalah yang sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian suci dari haid dan nifas. Dan yang keempat, bukan pada hari-hari yang diharamkan berpuasa. Karena memang ada beberapa hari-hari yang kita diharamkan untuk melakukan ibadah puasa, yaitu khususnya pada hari tasyrik, di tanggal 10, 11, 12, dan 13 pada bulan Zulhijjah. Itu di bulan di hari raya Idul Adha. Kemudian kita lanjutkan dengan rukun puasa. Rukun puasa itu yang pertama adalah niat, yaitu sengaja aku niat puasa esok hari karena Allah Ta'ala. Dan di hadis lain Rasul mengatakan malam yusmi'i siyamu qabla al-fajr fala siyamalah. Barang siapa yang tidak meniatkan puasanya sebelum fajar, maka puasanya tidak sah. Jadi harus kita niatkan. Kemudian meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Bukan saja menjaga atau menahan diri kita untuk tidak makan, untuk tidak minum, bukan itu saja, tapi juga menjaga pandangan mata, menjaga tangan, menjaga perbuatan kita dan lain sebagainya. Itu yang harus kita jaga. Kemudian ada berikutnya yang harus kita perhatikan dalam hal menjaga ibadah puasa itu agar tidak batal. Namun apabila itu kita lakukan dengan sengaja, maka dia akan batal. Yang pertama adalah segala sesuatu yang memasukkan ke dalam rongga mulutnya. Jadi apakah itu yang masukkan makanan, minuman, maka itu akan batal. Kecuali kalau dia lupa misalkan, dia lupa untuk puasa, kemudian dia makan, maka ibadah puasanya lanjutkan terus, itu tidak batal. Kemudian muntah dengan sengaja, dia gorok-gorok mulutnya, kemudian dia muntah, maka membatalkan puasanya. Kemudian istimna. Apa istimna? Mengeluarkan sperma, jadi dia onani bahasanya. Ini juga membatalkan puasanya. Dan yang keempat yaitu jima. Apa itu jima? Jima yaitu melakukan hubungan badan di siang Ramadan. Maka ini akan membatalkan daripada puasanya tersebut. Selanjutnya kita akan lihat amalan-amalan pada bulan puasa. Apa-apa saja amalan yang bisa kita lakukan di bulan puasa? Yang pertama adalah sahur tentunya. Sahur itu adalah amalan sunnah kita untuk makan sahur.
Jadi harus diusahakan untuk makan sahur. Kemudian menyegerakan berbuka kalau sudah tiba waktunya untuk berbuka. Jangan dilambat-lambatkan, harus kita segerakan. Kemudian memberi bukaan puasa. Jadi biasa disebut dengan takjil. Nah, boleh. Ini juga amalan yang ada di bulan puasa. Memberikan bukaan kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Kemudian meninggalkan hal-hal yang mempengaruhi ibadah puasa seperti berdusta, menipu, dan lain sebagainya. Kemudian memperbanyak tilawatul Quran, memperbanyak membaca Al-Quran itu juga. Dan yang terakhir itu i'tikaf. Apa itu i'tikaf? I'tikaf adalah berdiam diri di masjid sambil berzikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hal-hal yang makruh untuk dilakukan ketika sedang berpuasa. Yang pertama adalah berkumur-kumur yang berlebihan, berkumur-kumur. Kadang-kadang dia berkumur-kumur, dia masukkan 3, yang keluar 2, sisa 1 masuk ke dalam batal. Ini harus, kalau dia kumur-kumur jangan berlebihan, hanya sekedar saja. Kemudian menyikat gigi yang banyak, berlebihan juga dia sikat gigi. Tiap menit, bahkan tiap jam dia sikat gigi, juga membatalkan, makruh hukumnya. Mencicipi makanan, nah, juga makruh, tidak membatalkan tapi dia makruh. Banyak tidur di siang Ramadan dengan alasan dia puasa, tidur terus, maka ini akan makruh lah. Kemudian berbekam atau disuntik. Selanjutnya hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu tentunya makan dan minum dengan sengaja, murtad, keluar dari agama Islam, bersetubuh di siang bulan Ramadan, keluar darah haid dan nifas, keluar mani dengan sengaja, merubah niat puasa, kemudian hilang akal. Inilah hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Selanjutnya hal-hal yang tidak membatalkan puasa, yaitu masuk ke air, apakah dia itu berenang, berendam, tidak membatalkan puasa. Kemudian meneteskan obat mata, juga tidak membatalkan puasa. Berkumur-kumur dan menghisap air hidung dengan tidak ditekan. Dan jika ada air yang tanpa sengaja masuk ke rongga, tidak membatalkannya. Kemudian mencium istri juga tidak batal. Kemudian menggunakan suntik dan lain sebagainya. Selanjutnya hikmah daripada puasa itu adalah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah puasa ini? Yang pertama adalah untuk membentuk manusia yang bertakwa, membentuk manusia yang peduli kepada sesamanya. Karena dengan puasalah kita akan merasakan orang-orang yang kelaparan. Karena satu harian penuh kita tidak makan. Kemudian sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membina kejujuran dan kedisiplinan. Karena sama kita sahur di rumah kita, pulang entah dari mana kita, apakah kita dari jalan, dari luar, maka tidak ada yang tahu siapa di antara kita yang puasa kecuali Allah dan kita sendiri. Kemudian mendidik manusia agar memiliki rasa belas kasihan di antara sesamanya dan dapat melihara kesehatan. Kemudian mampu mengendalikan hawa nafsunya dan diampunkan segala dosa-dosa. Itulah hikmah daripada ibadah puasa ini. Selanjutnya, apa doa ketika kita berbuka puasa? Tentu doanya adalah zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Itulah doa ketika kita berbuka puasa. Buka dulu puasanya, setelah dia sudah berbuka barulah baca doanya. Kemudian dalil daripada ibadah puasa ini adalah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah katakan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi tujuan daripada ibadah puasa itu adalah membentuk kita
agar menjadi manusia yang bertakwa, menjadi manusia yang baik kepada sesamanya dan baik juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tentang pembahasan ibadah puasa. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.